buat saya ini adalah sebuah perjalanan yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya dulu kan bermain musik juga sempat dilarang sama orang tua, disuruh sekolah setinggi-tingginya. Dan setelah saya kuliah selesai, akhirnya saya bisa punya kesempatan untuk bisa bermain musik. Meskipun awalnya saya adalah seorang office boy di salah satu studio rekaman, tapi saya mendapatkan kesempatan dari seorang klien di situ. Terus akhirnya saya dikasih kesempatan untuk mengaransemen lagu anak-anak tahun 99. Mulailah dapat per lagu waktu itu 120.000 tahun 99. Terus berlanjut sampai akhirnya mendirikan band, bikin lagu. Ya puji Tuhan alhamdulillah hits, dan akhirnya tanpa terasa dengan semua pancaroba dan naik turunnya sampai juga di usia 25 tahun ini. Berarti itu awalnya dari office boy ya Mas? Iya betul. Itu emang punya basic ilmu dalam bermain musik atau gimana tuh? Sekolah dulu? Oh, kalau saya memang kalau untuk les-les piano klasik ya saya memang pernah les di SMP. Kelas 3 SD sampai SMP. Tapi saya nggak punya basic untuk menciptakan lagu. Menciptakan lagu tuh bawaan aja. Karena di kelas dulu deketin cewek ya kan. Deketin cewek dengan lagu caranya, meskipun ujung-ujungnya ditolak-tolak juga sih gitu kan. Dan akhirnya modal saya cuma itu, bikin lagu. Ya bikin lagu tuh nggak ada ilmunya sih kalau buat saya. Jadi ya memang natural aja. Ada mungkin diajarin sama orang-orang yang di tempat pencipta lagu tadi di mana kerjanya Mas? Saya waktu itu di Salemba Tengah. Oh, mungkin ada diajarin sama orang-orang yang Enggak, kerja. enggak. Kan tugas saya waktu jadi OB itu saya cuma jadi tukang beli nasi goreng, bikin kopi, bikin mie instan, sama bersih-bersihin studio aja. Tiba-tiba ada satu klien datang ke studio itu dan melihat bakat saya dan dia bilang, kamu nggak usah jadi OB lah, ngapain gitu kan, kamu bikin aransemen aja. Dan sepercaya itu dia sama saya, dan akhirnya saya bisa membuktikan kalau saya punya nuansa atau punya bakat untuk mengaransemen juga gitu. Orang itu Masih ada. tidak datang juga mungkin. Berkali-kali saya minta untuk dikasih tahu namanya, tapi dia keberatan karena dia seorang hamba Tuhan, pendeta. Saya juga udah undang hari ini, tapi mungkin kalau dia nggak di luar kota dia datang. Tekad terbesar adalah saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa bakat musik saya adalah sebuah potensi. Karena pada saat itu orang tua saya mengatakan musik tuh nggak menghasilkan. Yang menghasilkan adalah ketika mau jadi insinyur. Nah, insinyur udah kesampaian, musiknya enggak gitu kan. Nah, saya membuktikan ke orang tua saya bahwa ternyata ya memang bakat saya di situ gitu. Wah, suka dukanya banyak lah. Saya direndahkan orang juga sering gitu kan, dianggap tidak bisa apa-apa, dianggap bisanya cuma bikin lagu-lagu melo doang gitu kan. Tapi juga banyak fans fanatik saya juga yang setiap kali saya bikin karya baru mereka selalu beli, selalu download. Di konser saya selalu datang, bahkan rela jadi volunteer konser-konser saya gitu. Ya saya menikmati ini semua lah, karena saya bersyukur kalau mungkin banyak orang hanya berhenti di 10 tahun, 15 tahun, tapi Tuhan kasih kesempatan saya sampai sejauh ini, ya saya bersyukur. Bersyukur banget. Seperti apa malam ini seperti apa? Malam ini sudah tinggal jalan konsernya aja. Ini suara saya juga lagi serak-serak banget karena saya nggak libur, setiap hari harus manggung, belusukan, persiapan konser, latihan. Ya mudah-mudahan nanti malam suara saya bisa fit. Gitu. 25 lagu. Tapi kalau semua kolaborasi atau seperti apa? Kolaborasinya cuma ada 5 lagu. Sisanya saya nyanyi sendiri 20 lagu. Nanti saat ini semuanya Mas Badai sendiri yang memilih. Ya, aku memilih penyanyi berdasarkan kurasiku sendiri. Kemudian mereka sukanya lagu apa, mereka silakan pilih sendiri. Aransemen aku yang buat, penempatan musik-musik tradisinya juga saya yang kerjain. Saya pilih gamelan, saya pilih gondang Batak, saya ajak peniup suling Padang. Terus saya juga ajak gambang kromong gitu. Ini karena pertama kalinya konser tunggal saya menggabungkan kearifan lokal, budaya lokal dengan kontemporer musik. Siapa aja Mas? Ada Randy Pangalila, dia pemain sinetron, aktor tapi suaranya mantep. Atlet MMA juga. Terus ada Jolin Mary, putri Indonesia. Dia sangat unik suaranya. Kemudian ada Betran Putra Onsu, mewakili Gen Z.
kemudian ada Dudi Oris, ex-nya Yofi Nuno, dan juga duo dangdut, duo anggrek yang lagi naik dengan Cikini Gondang Dia. Tapi nggak banyak orang tahu, ternyata saya juga bikin lagu untuk dia, judulnya Sumo, Susah Move On. Dengan Betran lagu apa tadi kolaborasi? Dia akan bawain satu lagu saya buat Afgan, Setia Menunggu, yang jadi soundtracknya London Love Story 2, sama Talekang Oleh Waktu, duet sama saya. Mas, aktifnya melibatkan generasi Gen Z apa sih Mas pertimbangannya sendiri dan memilih Ya jadi gini, saya mensurvei lah bahwa ternyata lagu-lagu saya itu di festival-festival musik itu diminati juga oleh Gen Z. Terus saya beberapa kali tour yang isinya anak SMA, terus isinya anak baru masuk kuliah. Saya bingung mereka kok bisa nyanyi Mengenangmu, bisa nyanyi Demi Cinta, bisa nyanyi Melamarmu juga. Saya bilang nih yang nularin siapa? Yang nularin orang tuanya, yang ternyata fans saya dulu. Terus yang kedua mereka denger dari TikTok, dari YouTube dan lain-lain. Jadi saya pikir dari survei ini, ya saya yakin bahwa lagu saya usianya panjang dan bisa diterima di Gen Z juga. Ternyata Betran juga lagu yang saya pilih ternyata playlist dia kalau di pesawat gitu. Mana-mana dengerinnya lagunya saya buat Afgan itu, London Love Story 2 gitu. Jadi ya udahlah, pas. Mas mungkin hari ini mengundang teman-teman band dulu nggak sih, saya merangkep dan juga Enggak. lagu. Enggak, Mungkin kenapa? ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena udah sering juga bersama-sama kan. Sekarang saya mau me time dulu. Mas mungkin ada selain bernyanyi ada yang kayak semacam nanti di konser itu kayak berbincang dengan penonton, apa yang mau disampaikan, hal-hal yang belum diketahui penonton pengen disampaikan di konser ini gitu Mas. Ya pasti saya akan turun juga ke bawah menyapa penonton, memberikan apa namanya ya karena ciri-ciri saya kalau manggung tuh saya nggak pernah di panggung terus, jadi saya selalu nyamperin penonton-penonton, salaman, terus ngasih mic saya ke mereka, dan nggak boleh dilupain juga bahwa mereka kan juga sumber inspirasi saya juga kan gitu. Ada tamu istimewa malam hari ini yang diundang? Nah ini tamu pentingnya banyak, tamu penting banyak. Ya begitulah pokoknya. Apa? Enggak. Tapi apa namanya protokoler ada, tapi bukan Pak Prabowo. Bukan. Mas kan kemarin sempat hubungan terkait mengenai royalti dengan Bening dulu kan sempat ini lagi. Nah, Ada pertanyaan lain nggak? Hubungannya gimana sekarang? Saya nggak mau jawab karena udah basi. Jadi pertanyaannya lebih ke konser saya aja, kreativitas saya aja. Kalau nanya-nanya kayak gitu bukan di sini tempatnya. Oke? Kolaborasi musik tadi kontemporer dan arifan lokal menemui kesulitan nggak sih? Di tuningnya aja, tuning alat musiknya, karena gamelan kan dia nggak bisa on tune banget. Tapi itulah uniknya karena saya suka dengan tantangan. Nah itulah bedanya saya dengan teman-teman saya. Saya tidak terlalu suka ada di zona nyaman. Konser ini sebagai hadiah ulang tahun juga nggak? Apa? Sebagai hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun iyalah, 46 tahun, 4 tahun lagi gocap. 4 tahun lagi 50, 46 tahun, 25 tahun berkarya. Ya salah satu hadiah ulang tahun juga. Dan saya ya boleh bersyukur, boleh berbangga juga. Saya punya production kecil-kecilan, Badai Music Production itu yang ibaratnya sudah punya kemampuan untuk bikin konser tunggal saya sendiri gitu. Jadi ya sekali lagi saya bukan orang yang suka ada di zona nyaman. Makanya saya suka tantangan gitu. Ya saya cukup prihatin dan cukup sedih ya mendengarkan berita ini, karena biar bagaimanapun anak usia 8 tahun pasti kan masih membutuhkan bimbingan orang tuanya kan. Dan sekarang dia harus sebatang kara. Saya berharap dari pihak-pihak terkait yang bisa segera membantu anak tersebut, bisa segera membantu dan memberikan ya paling tidak pertolongan lah, supaya pendidikannya seperti apa, keluarganya bagaimana, kelanjutan hidupnya seperti apa. Saya menyampaikan turut berbelasungkawa juga terhadap kejadian ini. Mudah-mudahan tidak terulangi lagi untuk orang-orang yang lain. Dan mudah-mudahan anak ini bisa mendapatkan solusi terbaik dari kejadian ini dan mendapatkan hikmahnya. Kemudian